Melihat ke dalam diri. Coba kita merenung sebentar. Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah inward looking atau melihat ke dalam. Bisakah Anda menceritakan bagaimana selama ini cara uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenal polanya? Ada berapa cara? Mungkin agar lebih cepat, saya bantu dengan pertanyaan. Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja? Diberi oleh orang tua? Diberi oleh suami atau pasangan? Dari hasil dagang? Dari usaha sendiri? Dari gajian? Atau dari meminta kepada orang lain? Sewaktu Anda melanjutkan membaca tulisan ini, mungkin ada di antara Anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan, sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain, serta sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk menutupi semua kewajiban yang terus meningkat setiap bulan dan setiap tahunnya. Dan mungkin Anda setuju bahwa Anda memilih untuk menyudahi masalah finansial ini. Anda memilih bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi di depan Anda. Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain. Anda memilih menjadi pribadi yang menang. Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada hanyalah pengulangan. Misalkan, ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte dekat jembatan Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 12.30 malam. Perempuan cantik dengan tinggi semampai dan kulit putih tersebut berpakaian rapi. Sesekali melihat jam di tangan kanannya. Ada beberapa orang berdiri bersamanya. Tetapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena cantiknya menonjol sekali. Kalau dilihat sekilas, usianya mungkin tak lebih dari 25 tahun. Make up-nya tipis sehingga kecantikan alaminya terpancar. Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut. Kira-kira apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Anda tentang perempuan cantik di sisi kiri jalan yang disorot jelas oleh lampu merkuri dekat halte itu? Mungkin ada yang menebak, ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri. Atau ada juga yang mengatakan, mungkin perempuan ini pulang kerja shift malam dari hotel di bilangan sini. Pokoknya, macem-macem. Pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Keduanya bergantung kepada template kepala Anda masing-masing. Lantas, bagaimana template di kepala seorang tercipta? Mengapa manusia satu dengan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada manusia yang sukses, ada yang biasa saja, ada yang gagal, dan beragam hasil lainnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, seseorang membaca koran lampu merah, pos kota, atau banyak lagi berita yang isinya hal negatif. Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta, tetapi kalau setiap hari dijejali dengan berita maksiat dan kriminal, bisa dibayangkan seperti apa template otaknya kira-kira kalau selama 5 tahun dia memperoleh hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran dan majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun? Template seperti apa yang dia miliki? Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena perempuan cantik tadi, bisakah Anda menebak apa isi pikiran masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Ingin mengubah dasar pemikiran Anda? Dalam memutar roda, selalu ada hal yang memberatkan. Sama halnya dengan melakukan perubahan mindset ini. Maka, selain keyakinan lingkungan yang memengaruhi, ada juga hal yang harus Anda jaga setelah melakukan perubahan. Jika ini tidak dijaga, Anda akan kembali lagi menjadi diri Anda yang lama. Sebagaimana Anda tahu, pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman yang Anda terima sejak kecil. Hal-hal tersebut yang membentuk self-concept. Seberapa Anda yakin dengan diri sendiri, dan inilah filosofi hidup Anda. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin yakin Anda dengan kebenarannya.
Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, kerjakan, dan rasakan. Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat, ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah, dasar-dasar pemikiran inilah yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup. Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut, lakukan perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda. Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan. Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi Anda. Juga bukan dari mana asal Anda, tetapi kemana tujuan Anda dan bagaimana Anda mencapainya. Sesungguhnya tujuan Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda. Padahal sebenarnya imajinasi itu tak terbatas. Jadi tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas. Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi Anda.